Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semua buat sobat-sobat dan teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Banyak sekali yang mengetahui tentang Masjid Istiqlal, tapi banyak juga yang tidak mengetahui tentang berdirinya Masjid Istiqlal itu sendiri. Mungkin kita akan di sini akan memberitahukan sedikit tentang sisi berdirinya Masjid Istiqlal. Dan sebelum kita masuk kepada videonya, bagi teman-teman sobat-sobat semuanya yang belum menemukan channel ini dan sudah menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa like, dan juga yang paling penting jangan lupa berikan komentar apabila ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya, biar kita sama-sama bisa belajar. So, tak lama lagi kita akan masuk pada sejarahnya. Sejarah berdirinya Masjid Istiqlal. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta, sekaligus tempat untuk beribadah, sudah mengendap di hati warga Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama, dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Hari ini saya lagi berada sama adik saya di Masjid Istiqlal. Kita ingin melihat suasana di dalam Masjid Istiqlal ini, sangat luar biasa. Banyak yang tahu hanya nama, yaitu Masjid Istiqlal, tetapi mereka belum tahu sisi sejarah daripada proses pembangunan dan diresmikan Masjid Istiqlal ini secara resmi. Nah, di sini kita akan mereview dan melihat di sepanjang gedung Masjid Istiqlal ini. Kita lagi berada di lantai di atas. Kita ada berada di luar, bisa tampak sekali gedungnya, sangat luar biasa. Jadi masjid ini sangat luas sekali. Ini bisa menampung ribuan orang yang sholat di Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ini berdekatan dengan gereja katedral dan juga dekat dengan Taman Lapangan Banteng dan juga dekat dengan Monas. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim selaku Menteri Agama RI pertama bersama H. Agus Salim, Anwar Cokroaminoto, dan Insinyur Sofwan, dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Haji Taufik Rahman, mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokroaminoto untuk mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Haji Cokroaminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Soekarno dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden Soekarno. Sejak tahun 1954 oleh panitia diangkat menjadi kepala bagian teknik pembangunan Masjid Istiqlal. Dan beliau juga menjadi ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara maket Istiqlal. Penentuan lokasi Masjid Istiqlal. Penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bung Karno mengusulkan lokasi ini di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834, yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin, yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung-kampung. Selain itu, ia juga menganggap pembongkaran benteng Belanda tersebut akan memakan dana yang tidak sedikit. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda, karena di seberangnya telah berdirinya gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia.
Nah, pada pembangunan, pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh ribuan umat Islam. Nah, selanjutnya pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar. Sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965 tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Nah, pada masa itu berlaku demokrasi parlementer. Partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kemudian kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966 Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idam Khalid yang bertindak sebagai koordinator panitia nasional pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun, dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu Assalam. Kisaran biaya pembangunan diperoleh terutama dari APBN sebesar 7 miliar rupiah. Jadi ini saya sekarang lagi berada di halamannya, sangat luar biasa. Kita bisa lihat tampak sekali Masjid Istiqlal begitu luar biasa, sangat luar biasa. Jadi di hadapan Masjid Istiqlal ini terdapat gereja katedral sana. Gereja katedral sangat luar biasa. Jadi Lemanis berapa kali datang ke Masjid Istiqlal? Baru pertama. Hah? Baru pertama. Baru pertama? Iya. Rasanya bagaimana? Nyaman. Hah? Nyaman. Nyaman aja, nggak ada rasa yang lain? Hah? Hah? Rasa sejuk, nyaman. Terus? Rasa suasananya beda. Bahagia kasih? Bahagia. Hah? Bahagia. Luar biasa ya. Oke, jadi kita sudah selesai melihat-lihat suasana dan kondisi di dalam Masjid Istiqlal. Sekarang kita mau pergi ke depan, kita mencicipi cemilan-cemilan yang ada di depan ya. Jajanan-jajanan yang ada di sekitaran depan Masjid Istiqlal berhadapan dengan gereja katedral. Ini namanya sempol apa? Sempol ayam. Sempol ayam di depan Masjid Istiqlal ya, dan gereja katedral. Luar biasa. Namanya unik ya. Dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Agus. Agus ya? Pak Agus yang punya sempol ayam, sempol ayam. Jadi itu dagingnya, daging ayam Bang ya? Ayam. Dicampur sama Tepung. tepung ya? Baru digoreng pakai apa lagi? Ya pakai telur itu. Oh, pakai telur ya? Ini telur itu. Oh iya iya, siap Bang, siap Bang. Luar biasa ya. Ini saya baru pernah makan ya Bang. Jadi bagi teman-teman yang mau ingin mencoba sempol ayam berada di depan masjid. Ini depannya? Iya, depan Masjid Istiqlal. Berhadapan dengan gereja katedral ya Bang ya? Itu. Iya, Bang Agus namanya? Hah? Bang Agus ya? Ya Bang Agus. Ya, namanya Bang Agus. Pedas Bang ya? Mana ambil dompet kasihan tuh. Oke Bang, bentar Bang ambil.
Jadi ini namanya apa? Sempol ayam. Jadi dia mirip kayak sosis gitu. Jadi ada itu sosis, ada itu ayam, dan ada juga bakso, tapi sosis sama bakso sudah habis, jadi kita makan sempol ayam dulu. Luar biasa. Jadi ada di depan Masjid Istiqlal, sangat luar biasa, dengan depan gereja katedral. Jadi saya baru pernah mencoba namanya sempol ayam punya Pak Agus. Ya. Jujur, ini adalah salah satu makanan yang ditusuk pakai lidi atau bambu ya, dipotong-potong kecil-kecil. Sungguh enak, luar biasa. Jadi ada rasa apa namanya, telurnya itu berasa sekali, dan juga ayamnya itu sangat berasa sekali, luar biasa. Jadi perpaduan antara telur, ayam, dan tepung sungguh sangat menggugah selera, menggiurkan, luar biasa. Jadi ini rekomendasi sekali. Ini bukan saya tipu-tipu, tapi memang kalau kawan-kawan nggak percaya, namanya sempol ayam yang punya Pak Agus, berada di depan gereja katedral dan Masjid Istiqlal. Jadi saya selama berapa puluh tahun, sudah sekitar 8-10, saya sudah berada sekitar 8-10 tahun ini di Jakarta. Saya baru pernah mencoba yang namanya itu makanan ini, sempol ayam, luar biasa. Enak. Bagaimana? Enak nggak? Hah? Enak. Coba makan. Jadi luar biasa sekali, teman-teman semua, sobat dimanapun berada. Ini salah satu makanan recommended ya, sangat direkomended untuk kawan-kawan dan sobat semuanya untuk bisa mencobanya. Karena saya selama tinggal di Jakarta baru pernah, sekali lagi saya sampaikan, selama saya berada di Jakarta saya baru pernah merasakan yang namanya sempol ayam. Luar biasa. Ini makanan jajanan yang ada di samping-samping jalan Jakarta. Ini tepatnya di depan Masjid Istiqlal. Jadi malam ini Isa tadi saya dan dia lagi di rumah. Saya mau ajak dia melihat Masjid Istiqlal, sekaligus sholat Isya di Masjid Istiqlal, dan sekaligus mencoba makanan ringan atau jajanan yang ada di samping jalan. Dan kebetulan kita mendapatnya, namanya sempol ayam, luar biasa. Rekomendasi. Sekian video singkat kita malam ini. Buat teman-teman, sobat-sobat semuanya, terima kasih yang sudah subscribe dan menonton video ini. Harap apabila ada kekurangan dalam video konten ini, mohon diberikan saran dan masukan ya, komentar, biar kita juga sama-sama bisa belajar. Karena saya juga baru belajar konten di YouTube Mata Popal. Jika memang teman-teman atau sobat semuanya yang belum menemukan channel ini dan sudah menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan berikan komentar ya, like ya, biar kita sama-sama belajar. Oke, sekian, terima kasih. Saya Mahmud Amher, atau disingkat dengan Mata, atau dipanggil dengan Popal. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.